Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manolah segala nenek mama tua tetangganai alim ulama cerdik pandai nan tinggi tampak dauh nan dekat colong baswo. Kecil tak disebut nama gedang tak dibawa gelarnya. Bismillah awal mula bertutur, alhamdulillah lisan kita bersyukur. Beranda budaya kembali tersalur di Jambi, TPRI Jambi yang kian masyhur. Bersama saya Nana Sunaria. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang seni dan disabilitas. Tetapi sebelum kita berbincang lebih jauh dengan dua narasumber kita akan saksikan terlebih dahulu penampilan narasumber kita, Neval dan Nopri, dalam lagu Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Betapakah besar budi ibunda berikan, siang malam menderita hingga tak dirasa. Sungguh besar kasih sayang ibunda seorang. Duhai apakah gerangan budi balasan bagi insan melahirkan, membesarkan, tiada bahagia jika tiada doa puja restu. Surga itu di telapak kaki ibu. Siang malam menderita hingga tak dirasa. Sungguh besar kasih sayang ibunda seorang. Duhai apakah gerangan budi balasan
bagi insan melahirkan, membesarkan. Tiada bahagia jika tiada doa puja restu. Syurga itu di telapak kakimu. Surga itu di telapak kaki ibu. Itulah pemirsa lantunan vokal dari Nepal Riswanda, salah seorang siswa sekolah luar biasa Profesor Dr. Sri Sudewi, Jambi. Kali ini kita akan membahas seni dan disabilitas. Dan Nepal salah satunya adalah narasumber kita, dan nanti juga Pak Adi, salah satu guru di SLB Sri Sudewi, juga akan menjadi narasumber kita. Dan Nepal mungkin maskernya bisa dipakai lagi nanti pada saat nyanyi kita buka kembali. Pak Adi, saya ingin mengetahui secara umum gambaran bagaimana proses mengenalkan, memasukkan, menginternalisasikan nilai-nilai seni kepada para siswa yang berkebutuhan khusus secara umum. Pak Adi, silakan. Baik, terima kasih Mas Nanang. Tentang konsep bagaimana mengenal seni, seperti itu ya bahasanya. Sebenarnya kalau dalam pendidikan, terutama pendidikan khusus, kita ada asesmen terlebih dahulu. Jadi di awal pada saat siswa baru atau pendaftaran siswa baru, terutama kebetulan di sekolah kita kan yang untuk seni itu fokusnya ada di SMP dan SMA LB. Jadi di SMP LB udah dikenalkan keterampilan, terutama keterampilan yang kebetulan saya pegang itu adalah keterampilan seni musik dan vokal. Nah, pada saat itu sudah ada asesmen. Jadi pada saat di penerimaan siswa baru ataupun tahun ajaran baru kita mengadakan asesmen. Kita lihat dulu perkembangan anak selama beberapa minggu, tidak lama, terus nanti mereka akan berproses dan kita akan tahu nih kemana nih kira-kira, apakah ini vokal ataukah nanti dia ke seni permainan musiknya. Saya pikir seperti itu. Nah, ini juga perlu proses. Terus untuk memunculkan sendiri saya pikir tergantung dari bakat masing-masing siswa. Senanang. Nah, bakat ini kan ada yang terutama teman-teman kita yang ada di sekolah luar biasa itu secara umum kita bilang atau kita katakan itu secara otodidak sudah dari sananya. Nah, alhamdulillah bakat-bakat mereka inilah yang kita tampung, kita poles lah seperti itu. Karena mereka punya keterbatasan, tapi satu sisi mereka punya kelebihan yang diberikan Allah. Menarik ini Pak Adi. Jadi artinya pengembangan seni budaya di pendidikan khusus itu menjadi satu sarana atau menjadi dia sebuah media pendidikan atau juga sebagai pembelajaran? Saya pikir ketiga-tiganya terangkum. Jadi sebagai media, sebagai kemampuan diri, kemudian lagi sebagai pembelajaran pastinya. Di pendidikan khusus kita memang menitik beratkan kepada keterampilannya. Walaupun di
secara akademik juga ada perbandingannya, boleh kita sampaikan sekitar 60-40. 60 untuk keterampilan dan 40 secara akademik. Kenapa ini juga harus diberikan porsinya lebih banyak? Karena kita akan memberikan kesempatan bakat dan minat kepada siswa kita, apalagi mereka berkebutuhan khusus, kita akan kembangkan bakat-bakat mereka yang ada. Nah, inilah tugas kami sebagai pendidik yang ada di dunia berkebutuhan khusus. Nepal, Bapak ingin bertanya, semenjak kapan? Tadi kan Pak Adi udah bilang bahwa sebenarnya rata-rata sudah memiliki bakat bawaan. Nepal ini sejak kapan mencoba mencoba senang dengan suatu teknik seni vokal? Dari umur 7 tahun. Oh, ada ayah, ibu, atau yang punya garis hobi nyanyi atau penyanyi atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana memuncul tiba-tiba? Kan 7 tahun. Awalnya gimana? Coba bercerita ke pemirsa TPRI Jambi dimanapun berada. Ya, dengar-dengar lagu di handphone, jadi ikut nyanyi-nyanyi ya, jadi senang nyanyi, Pak. Oh gitu. Awal-awalnya kenalan lagunya lagu apa? Lagu Korea? Enggak, Pak. Oh, enggak juga. Lagu apa? Nopri, ketahuan Noprinya. Ya, silakan. Lagu Ridho Roma Menunggu. Wah. Dengar di Akademi Indosiar. Oh, saat itu lagi musim Akademi Indosiar, Iya, ada yang menyanyikan lagu Ridho Roma Menunggu. Iya. Wah. Ya, baik, menarik. Setelah itu kan itu SD. Iya. Nyanyi terus atau memang sedikit-sedikit diarahkan oleh orang tua atau kakak atau saudara-saudara mungkin? Tidak, Pak. Otodidak. Nyanyi di kamar. Iya. Wah. Pak Adi, jadi memang rata-rata yang berkebutuhan khusus itu bawaannya tinggi ya? Iya, terutama untuk tunanetra. Oh, netra. Iya, tunanetra rata-rata memang memiliki lebih menonjol lah bakat musiknya dibandingkan yang lain. Rata-rata netra ke situ ya? Ke musik rata-rata? Iya, rata-rata. Jadi memang mereka talentanya kayaknya dianugerahi ya seperti itu. Iya. Rata-rata. Pemirsa, Nopri, pemegang gitar tadi, itu saya kenal sewaktu beliau SD. Sekarang sudah menjadi instruktur di sekolahnya. Wah, ini luar biasa. Nopri, ya baik. Kita akan lihat bagaimana pergulatan, bagaimana susahnya guru dan siswa disabilitas untuk mengembangkan seni. Karena tentunya ada keterbatasan, tetapi di lain pihak ada juga kemudahan karena memiliki bawaan yang luar biasa. Tetap di Beranda Budaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Terima kasih Anda masih di Beranda Budaya dengan seni dan disabilitas dengan dua orang narasumber, Pak Adi dan Bung Neval, ya. Dan nanti juga di belakang ada juga pemetik gitar Bung Nopri. Nah, Pak Adi tadi bisa dibicarakan. Sekarang bagaimana proses tadi asesmen dulu, artinya tes awal dulu. Yang biasanya yang Pak Adi lakukan
untuk musik dan vokal, apa yang dilakukan ya Pak Adi? Pada saat asesmen itu apa? Kalau untuk asesmen sendiri kita biasanya kita biarin aja anak, kan kebetulan di dalam ruangan ada macam-macam alat musik. Oh, sudah tersedia? Sudah ada. Jadi di ruang keterampilan kita kebetulan sudah ada drum, ada gitar bass, ada keyboard, ada mikrofon lah seperti itu kita bilang. Nah, kalau biasa kan secara naluri ya, secara naluri mereka pasti nih pengen memegang sesuatu. Ini maunya kemana nih? Ya kita lihat dulu, dan terus kita tanya-tanya dasar mereka pengen musik. Karena begini, musik itu sendiri kadang-kadang kan ada yang versi saya ya, kalau saya sampaikan versinya ada yang kadang-kadang ikut-ikutan Mas. Kadang-kadang kita lihat temennya beli gitar, ya pengen belajar gitar, temennya pakai biola, pengen belajar biola, tapi belum sampai ujung udah ganti lagi. Nah, kita berharap di pendidikan khusus ini mereka memang fokus ke satu atau dua lah alat musik yang minimal mereka harus bisa kuasai. Karena fungsinya nanti setelah mereka tamat itu yang lebih begitu terjun ke masyarakat. Nah, tentu dalam penggodokannya mulai dari SMP hingga SMA selama lebih kurang 6 tahun, kita fokuskan ke satu. Kalau dia ingin alat musik, kita pengen satu alat musik itu mereka kuasai. Setelah tapi memang untuk apanya prosesnya tadi setelah asesmen kita amati, ya kan, kita amati terus kita tanya alasannya kenapa pengen ini. Ya kita tanya itu kenapa harus pengen, misalnya pengen gitar, kenapa enggak yang lain aja. Misalnya seperti itu. Saya ingin memastikan dulu Pak Adi. Jadi siswa dimasukkan ke dalam ruang keterampilan. Iya. Di situ disebutkan ada gitar. Iya. Ada drum, ada mikrofon. Iya. Dibiarkan dulu. Kita memantau saja. Kita mantau saja nih. Maunya ngapain nih anak? Gitu. Nepal waktu pertama kali dimasukkan ke ruangan keterampilan, apa yang Nepal pegang? Drum, Pak. Drum. Ya. Kenapa tiba-tiba memegang drum, Nepal? Suka aja Pak, senang aja main drum. Memang ada sekarang sudah masih bisa lah, walaupun tidak terampil betul. Iya, bisa, baru belajar. Terus lagu tiba-tiba beralih ke vokal? Kalau vokal emang sudah dari awal belajar vokal. Oh gitu. Ketemu Pak Adi kapan? Pembinaan dengan Pak Adi? Setiap lomba sering ketemu Pak. Oh, apa saja lomba yang sudah diikuti Nepal? Kalau FLS 2N tingkat provinsi setiap tahun Pak, dari SD kelas 1. Tiap tahun? Iya Pak. Berarti lolos terus ke provinsi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. SD itu kan mulai kelas 5 ya? Iya Pak. Ya, kelas 5, 45? Kelas 45 ya? Iya, Pak. 6 kan sudah tidak boleh lagi. Iya, Pak. SMP, kelas 1, kelas 2. Iya. Jadi hampir 4 kali. Iya. Kalau ke nasional baru 2 kali. Nasional tahun kapan? 2016 ke Manado, 2019 ke Lampung. Wah, berarti juara satu provinsi tuh. Iya. Wah. Yang untuk ke Manado, di Manado nyanyikan lagu apa, Nepal? Waktu itu kelas masih SD, nyanyi lagu Niji Laskar Pelangi dan Negeri Jambi. Negeri Jambi. Iya. Kan ada timbre Nepal. Iya. Nepal mendapatkan timbre, mengolah vokal, latihan vokal, itu bagaimana caranya? Kalau untuk latihan vokal khusus pas pindah ke Sri Sudewi. Dulu sekolah di Batanghari dulu, Pak. Oh, dulu di SLB Batanghari? Iya, Pak. Sampai SMP. Karena nggak ada guru musik, jadi pindah ke Sri Sudewi. Oh, jadi pindahnya tuh gara-gara ada guru musik? Iya, Pak. Oh, itu pula. Jadi Nepal yang minta saya pindah ke sekolah yang ada guru musiknya? Iya, Pak. Oh, di sana jadi Nepal kurang puas nih. Iya, Pak. Tidak ada pembimbing musik. Belajar vokal otodidak aja. Otodidak? Iya. Pak Adi, bagaimana pertama ketemu Nepal ini? Jadi begini, ketemunya sebenarnya udah lama, udah sering ketemu gitu kan, karena setiap FL tadi setiap tahun kan ada Nepal datang. Utusan dari Batanghari. Utusan dari Batanghari. Jadi ini kita udah tahu nih, nah, ini ada bakatnya seperti ini. Terus di tahun ajaran baru 2019 ya Nepal ya? Iya, Pak. Nah, 2019 kan tahun ajaran baru masuk, pindahlah ke Sri Sudewi. Nah, pindah ke Sri Sudewi, emang karena kita udah tahu ini mesti digodok kan seperti itu tuh.
Ya kita pelajari lah, artinya kita berikan semacam latihan-latihan terus untuk teknik-teknik vokal. Ya alhamdulillah si Nepal kadang sudah ikut-ikut di luar lomba-lomba yang umum juga. Oh, lomba umum juga ikut. Lomba umum Iya. juga untuk memberi untuk biar bisa punya pengalaman lah, saya bilang seperti itu. Jadi jangan kita FL terus nih. Ya, artinya kita harus bersaing juga dengan umum seperti itu. Gitu. Nepal, lagu ketertarikan awal itu ke lagu Jambi, lagu daerah lain, lagu nasional, lagu pop, lagu modern, western, luar negeri. Lagu Jambi, Pak. Lagu Jambi. Iya. Pertama-tama memang senangnya lagu Jambi. Iya. Lagu apa yang terngiang-ngiang sampai hari ini mungkin ketika lagu itu tuh enak gitu dinyanyikan? Kalau pertama kali belajar lagu Melayu, lagu Jambi, Negeri Jambi, Pak. Negeri Jambi. Iya. Kalau yang kayaknya kena di hati lagu apa? Yang kena yang di hati. Lagu Semanggang Bilah. Semanggang Bilah. Iya. Ah, itu yang nanti ya. Iya. Lagu Iya. oh gitu. Negeri Jambi. Negeri Jambi itu sudah ada sentuhan Pak Adi di situ? Waktu itu lagu waktu dibawa ke Manado 2016. Negeri Jambi. Nopri, Negeri Jambi bagaimana Nopri? Ya, Pak. Negeri Jambi? Hafal, Pak. Hafal? Hafal, Pak. Artinya bisa mengiringi Nepal? Insya Allah, Pak. Baik. Pemirsa, lagu kedua dari Nepal, Negeri Jambi. Dari ujung Jabong sampai Durian Takorajo, dari Sialang Belanta Besi hingga Bukit Tambunan Kelang. Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah, bersih, aman dan tertib kotanya, serta ramah tamah rakyatnya. Alamnya indah dari Tanjung Jabung hingga Kerinci. Sungguh Jambi suatu negeri yang oleh Tuhan telah diberkati. Ayo kawan semua, jago negeri yang makmur ini dengan segala upaya kita agar negeri bijak lestari. Dengan segala upaya kita agar negeri bijak lestari. Baik, terima kasih, luar biasa. Saya ingin nanyakan, rata-rata timbre suaranya hampir sama ya? Hampir sama. Untuk netra? Untuk netra. Lebih kurang hampir sama. Dia lebih ngebas ya? Iya, Dan vokalnya rata-rata bulat? vokal rata-rata seperti itu. Kalau dia perempuan, Ya, kalau biasanya perempuan bagaimana? perempuan biasanya lebih tinggi height-nya. Jadi emang tinggi. Baik Pak Adi, tahan. Nanti saya ingin melihat bagaimana perbedaan kemampuan di vokal atau di seni musik perempuan dengan laki-laki. Pak Adi ya. Pemirsa, tetap di Beranda Budaya, jangan kemana-mana. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Terima kasih Anda masih di Beranda Budaya dengan seni dan disabilitas dengan Pak Adi dan Bung Neval. Namanya ini unik sekali. Saya terbiasa menyebut Nopal, ini jadi Neval, sebuah nama negara. Ada telepon ya? Baik. Kita akan komunikasi dengan telepon Pak Adi sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Yudi, silakan ditelanai. Ada 120 detik untuk Pak Yudi. Ya, terima kasih Bung Nanang atas kesempatannya. Iya. Tentunya yang saya hormati Bapak Adi, guru SLB sekaligus pembimbing ya. Iya. Iya. Dan yang saya hormati adik-adik disabilitas yang sangat luar biasa. Saya merinding, Pak Nanang, ya, mendengar senandung yang sudah dilakukan oleh adik-adik disabilitas ini tadi. Iya, iya. Saya merasakan karena kita bisa melihat mereka tidak, tapi mereka mampu gitu. Iya. Untuk bernyanyi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang disabilitas yang ada. Iya. Kaum disabilitas ini juga tentu mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang non-disabilitas. Iya. Yaitu hak pendidikan sesuai dengan bidangnya. Iya. Juga hak mendapatkan lapangan pekerjaan untuk masa depannya. Iya. Justru itu pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk amanah undang-undang, saya ingin menanyakan kepada Pak Guru, Pak Adi. Iya. Siapa? Kira-kira apa harapannya untuk pemerintah ini dapat menyalurkan adik-adik ini karena berprestasi dia untuk masa depannya kelak. Iya, iya. Tapi kalau dia suram kan kesian, karena undang-undangnya ada, mendapatkan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Iya, iya. Jadi jangan sampai dia dibiarkan. Baik, baik, Pak Yudi. Itu penting sekali, karena cuma Bapak Guru mendidik, nanti yang anggur. Iya. Tidak diberikan fasilitas, tidak diberikan semacam jalur, alur, dan sebagainya. Karena ada undang-undangnya, jadi tidak bisa dilanggar undang-undang disabilitas itu. Bisa dibaca kok. Baik, baik. Saya rasa itu saja Ya, yang penting, baik. mudah-mudahan pemerintah peduli Baik. undang tersebut ya. Iya. Karena banyak disabilitas itu yang di pendidikan di Sri Sudewi ini Iya. yang mengharapkan masa depan yang sama dengan kita. Baik. Saya rasa demikian, Ya. terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya biasa mendengar Pak Yudi lantang, cepat, tetapi beliau terbata-bata karena memang ada keberpihakan, berpikir terhadap bagaimana kawan-kawan disabilitas. Pak Adi mungkin bisa dapat menjelaskan secara umum kepada Bang Yudi tadi. Baik, terima kasih Pak Yudi, pertanyaannya bagus sekali. Kalau bicara undang-undang tentang disabilitas itu
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, Mas Nanang. Jadi dalam undang-undang itu sendiri banyak mencakup, ada sekitar 9 hak atau isu penyandang disabilitas di sana. Terkait dengan tadi yang disampaikan, bagaimana keberlanjutan, sebenarnya tergantung pemerintah dalam memahami kebebasan. Dalam undang-undang sendiri ada disebutkan di sana, selain dari pendidikan, ada kebebasan berekspresi dalam hal seni dan kebudayaan. Itu disampaikan seperti itu. Dalam turunannya ada juga PP. Dalam turunan dari undang-undang itu ada PP tentang penghormatan hak dan hasil karya penyandang disabilitas. Pak Adi, ada tidak upaya dari lembaga-lembaga dunia usaha yang menjalin kemitraan dengan kita? Misalnya, misalnya Neval punya kemampuan di bidang ini. Mungkin ada lembaga usaha yang memerlukan ada klub atau dalam konten kafe. Itu ada tidak? Atau mungkin di bidang pekerjaan yang lain, keterampilan lain? Jadi saya pikir begini, Mas Nanang, itu kita flashback dulu ke tentang undang-undangnya. Undang-undang sendiri implementasinya belumlah 100%. Tahun 2021 akhir sudah mulai ada perda akan diketok palu insya Allah di awal tahun ini 2022 tentang penyandang disabilitas. Nah, kami berharap, saya kebetulan juga pengurus di Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Saya kebetulan pengurus di sana, juga berharap, perkumpulan juga berharap, dan saya individunya juga sebagai penyandang disabilitas, berharap bahwa ada implementasi ataupun keberpihakan terhadap kami penyandang disabilitas. Nah, selama ini, kalau pertanyaannya tadi, selama ini ada nggak? Kita udah berupaya, padahal undang-undangnya jelas penghormatan atau mempekerjakan sebanyak 100 orang itu wajib mempekerjakan 2% dari seluruh jumlah pegawai hari ini. Nah, kalau kita bicara pihak swasta, artinya keberpihakan itu adanya pihak swasta. Seperti tadi pertanyaannya, kalau ke seni larinya ke swasta dong. Ada tidak misalnya dari pihak sekolah ataupun dari kedua-dua pihak mengantarkan, misalnya Neval sudah punya kemampuan vokalitas, instrumen musik yang kuat. Ada upaya untuk menjembatani Neval sehingga fight dia dengan kemampuannya. Hari ini untuk yang pihak swasta belum ada, tapi tetap kita akan berupaya dan kita berharap adanya perda akan memperkuat itu. Kita akan memperkuat itu. Neval. Iya, Pak. Apa sih sebenarnya mimpi Neval dengan kemampuan vokal yang luar biasa ini? Yang pertama, ingin membahagiakan kedua orang tua pasti, Pak. Luar biasa. Iya. Terus ingin sukses menjadi bintang ternama. Oh, apa yang Neval bisa lakukan? Pertama, ikut Jambi Idol sudah. Ke ajang-ajang nasional sudah pernah coba? Ke Pop Academy kemarin sudah, belum berhasil. Tapi jangan putus asa, terus berproses. Iya, Pak, siap. Terus apa lagi? Kalau untuk kompetisi semua baru itu aja, Pak. Neval hari ini kan Neval genre musiknya lebih kemana? Kalau minatnya sih lebih ke Melayu, Pak. Ke Melayu? Iya. Kenapa harus berpikir Melayu? Karena sementara orang sudah berkorea. Saya ingin berpikir, karena anak muda kalau genrenya langsung ke Melayu, itu tahapan sublim, itu tahapan yang di paling atas. Ketika orang sudah mencapai atas, sudah ketemu dengan modern-modern, lalu tiba-tiba bosan nih, ada apa lagi nih? Maka menggali dia Melayu. Benar. Ini justru dasarnya kuat. Kenapa Neval ada ketertarikan terhadap Melayu? Karena dengar Melayu itu enak suka aja. Nanti sebelum ke Senandung Bilah, yang lagu yang tadi di luar nyanyikan lagu apa? Petuah Lamo. Petuah Lamo, Nopri? Petuah Lama? Siap. Oke, kita coba. Pemirsa, sebuah lagu Melayu dengan nilai yang cukup tinggi, bagaimana pewarisan budaya dan nilai-nilai melalui lagu bersama Neval, Petuah Lamo. Rimbunian si rumpun pandan berduri bebelah tiga
biarpun tua ado di badan, budi pekerti gunakan juga, bekelok sungai Batanghari, airnya resih berbayang-bayang. Eloklah elok membaur diri, tua dikasih, muda disayang. Berjalan biar menepi, supaya ida tepi jak kanti. Bercakap biar lidah, supaya kanti ida meludah. Itu petua dan tua-tua, adat lembaga budaya lama. Apalah guna menepuk dada, runduknya padi padat isinya, runduknya padi padat isinya. Luar biasa. Nepal tahu tidak arti dari syair itu? Mungkin sedikit saja gambaran umumnya. Kurang ngerti, Pak. Kurang ngerti. Iya. Saya dapat gambaran begini. Itu sudah seperti dengan apa yang ditampilkan Nepal. Iya. Nepal memiliki kemampuan yang lebih, tetapi Nepal dia tidak bersombong diri, tidak berangkuh diri. Nah, itu salah satunya. Padi. Selain di vokal, Nepal ini keterampilan atau skill musik apalagi yang sepertinya ada bakat ketika diarahkan ini? Ada drum tadi yang beliau sampaikan, drum, ya. Drum memang masih belum ini ya, Nepal ya masih dalam proses. Tapi minimal sudah tahu ya, karena ada dasar tadi nyanyi. Jadi sebenarnya tinggal apa memperdalamnya saja. Kalau ketukan udah dapat, terus cara mukul udah bisa. Mungkin tinggal Allah bisa karena biasa saja, karena selama ini kan pandemi nih, jadi untuk proses pembelajaran kita praktek memang agak terkendala sedikit, Mas Nanang. Jadi memang mereka baru masuk lagi dalam 2 bulan terakhir PTM-nya, dan itu pun juga dibatasi. Jadi selama berapa rentang waktu ke belakang mereka lebih banyak di rumah, jadi sehingga praktek ini kan menjadi sebuah kendala untuk pembelajaran praktek. Nepal bagaimana mempelajari jarak drum, jarak macam-macam drum kan banyak itu. Iya. Itu bagaimana proses pengenalan awalnya supaya kami bisa dapat gambaran umum? Pengenalan gimana, Pak? Pengenalan tata letak kan tidak terlihat tuh posisi itu. Iya. Nah, dirabah dulu, Pak. Dirabah dulu. Oh, rabah dulu, pakai tangan ya. Coba pukul-pukul. Nah, udah kalau udah hafal letak-letaknya, ya baru dimainkan. Itu dari mulai perabaan, pengenalan posisi ke sampai dipukul itu berapa butuh waktu untuk Nepal? Enggak lama, paling lama 3 menit. 3 menit? Iya. Luar biasa, IQ-nya tinggi sekali. Pemirsa, tetap di Beranda Budaya.
Terima kasih Anda masih berada di Beranda Budaya di TPRI Jambi, TPRI Punyokito. Pak Adi, tadi saya lupa perbedaan antara bagaimana mengelola atau melatih, merangsang siswa putra dengan siswa putri tadi. Ya bagaimana Pak Adi? Tadi terputus ada pertanyaan tadi. Iya, sebenarnya agak lebih sulit yang perempuan ya, karena tunanetra ini kan sistemnya harus main sentuh, Mas. Oh. Nah, kalau laki-laki sih lumayan sentuh. Iya, kalau perempuan biasa aja. Iya, gitu. biasa aja. Nah, yang jadi beban kalau kita ngajari yang putri. Nah, tentu harus ada minimal teman sebaya yang harus bisa juga mengajarkan, atau nanti di ekstra kita akan lebih. Karena jadi di sekolah juga selain ada pembelajaran keterampilannya sendiri, ada ekstra. Memang beberapa bulan terakhir memang mengalami ini ya ekstra, tapi tidak-tidaknya harus ada, karena sistem pembelajaran dalam tunanetra ini adalah sentuhan. Jadi misalkan kita mengajarkan contoh-contoh, saya belum masuk. Misalnya mengajarkan dengan Nepal. Ya, misal kalau Nepal kan kita bilang misalnya huruf A, misalnya A-nya mulutnya harus terbuka. Nah, gimana tuh? Gimana? Kalau A, coba Nepal A. Dibuka, coba buka dulu. Nah, ini misalnya harus buka lagi. Coba bayangkan Anda memegang atau nelan inilah, misalnya ada biji lah. Biji apel yang mau gitu kan, digigit, coba besar gitu kan. Mau tidak mau tentu kita harus sampaikan dengan sistem sentuhan touching. Tolong tarik lagi, dibuka lagi gitu. Iya, buka lagi. Nah, perempuan kan ini menjadi masalah. Iya. Nah, perempuan ini menjadi masalah. Nah, dalam pendidikan ABK ada sih yang artinya kita harus butuh orang lain di sana. Kita nggak mungkin sendiri kan. Karena nanti apalagi kadang-kadang SMP kan sudah lumayan dewasa ya, udah kita bilang dewasa perempuan. Artinya yang menyampaikan, menyentuh apa yang kita maksud. Apa yang kita maksud. Nah, ini adalah satu sistem pola pembelajaran di praktek dalam berkaitan dengan tunanetra. Jadi memang ini menjadi masalah. Tentu kita harus memikirkan nih bagaimana caranya gitu kan. Mau tidak mau memang kita harus ungkapkan dengan apa yang pernah mereka pegang atau mereka rasakan atau pernah mereka yang pernah mereka tau. Itulah setelah tadi caranya. Sistem sentuh, vokal, huruf-huruf dan intonasi, bagaimana fal-falan. Untuk penguasaan lagu bagaimana Pak Adi? Penguasaan lagu memang mereka harus sering dengar. Karena apa ya? Karena mereka kan diberikan anugerah biasanya untuk tunanetra ini telinganya tajam. Jadi memang mereka harus sering-sering dengar lagu-lagu. Misalnya nih, kebetulan dalam lomba kadang sehari mereka insya Allah hafal satu lagu, gitu kan? Karena memang mereka diberi talenta untuk itu. Alhamdulillah untuk si Nepal sendiri terakhir berapa hari Nepal mendadak. Jadi ceritanya Nepal ini di FL nasional kemarin mendadak dia yang ikut karena di atasnya ada masalah gitu kan. Nepal kan harusnya juara 2 kemarin. Karena di juara 1 ada masalah. Mendadak Nepal harus ikut. Harus hafal lagu. Harus hafal lagu. Nah, lagu baru emang kita nggak pernah. Bahasa Inggris. Lagu apa Nepal itu? Speechless. Masih apa? Satu bait? Masih. Nah, coba satu bait saja lagu barat. Oh, ada gitar juga ya. Satu bait saja. Here comes a wave meant to wash me away, a tide that is taking me under. Swallowing cell with nothing to say, my voice turned down to the thunder. But I won't cry, and I would start to crumble whenever they try to shut me or cut me down. I won't be silent, you can kick me quiet. Won't trouble when you try it. All I know is I won't go speechless. Saya aja tidak tahu lagunya tuh. Ini memang itu ya Pak Adi ya, insting hafalnya tinggi. Lalu timbrenya memang sudah modal seperti itu. Itu dalam musik ini apa ini jenis vokal, pola lantunan
netra seperti ini nih? Kalau ini kebetulan memang si Nepal kan larinya ke suara menengah, middle ya. Middle. Ya, middle dia. Jadi ring suaranya dibilang ngebas enggak, juga dibilang itu enggak terlalu rendah enggak. Jadi lumayan. Nah, kenapa tadi pertanyaan kan Nepal lebih suka Melayu, karena memang konsep timbre suaranya lebih cocok ke Melayu. Jadi memang. Jadi di situ Pak Adi masuknya gitu ya? Iya. Gitu. Jadi memang harus main rasanya juga. Jadi memang mau tidak mau, memang kita ikuti jalannya dulu, kita lihat kemampuan anak, terus warna suaranya. Kadang-kadang ada sebagian lagu kan yang tidak cocok nih. Makanya sebelum dia nyanyi, kadang kamu kayaknya lebih cocok nih lagu ini gitu. Memang warna suaranya. Saya berikan kesempatan untuk bicara mungkin 60 detik. Apa mimpi, harapan, dan seterusnya, keluh kesah mungkin, silakan Nepal. Pemirsa TPR Jambi dimanapun Anda berada ya, ini kita dengarkan lantunan hati, suara hati dari Nepal, silakan. Nepal ingin jadi bintang. Iya, Pak. Minta doanya ya dari semua pemirsa TPR Jambi ya. Iya. Ya, ini TPR disaksikan tidak hanya di Jambi, tetapi link nasional sampai ke internasional dengan TV digital ini. Baik, Pak Adi, ada harapan, mimpi atau apapun? Ada mungkin 1 menit untuk Pak Adi berbicara di akhir pertemuan kita ini. Baik, terima kasih Mas Nanang. Saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa, minimal ada 3. Satu, yang pertama, berikan penyandang disabilitas atau teman-teman disabilitas adalah ruang. Ruang terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang kebebasan berekspresi dalam kebudayaan. Yang kedua, pemerintah dan juga para pihak-pihak yang terkait berikan ruang atau berikan mereka pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan. Terutama misalnya bidang musik tadi, pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yudi, setelah ini mereka diberikan kesempatan misalnya di nyanyi-nyanyi di tempat yang kebetulan misalnya aksesnya mudah gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, harapan kami sebagai individu penyandang disabilitas, kami juga mohon untuk diperhatikan ruang-ruang publik dan diberikan kesempatan untuk bisa berekspresi sesuai dengan kemampuan, bakat, dan juga tidak tertutup hanya kepada mereka yang mungkin yang bersekolah, sedangkan yang tidak bersekolah kan juga punya bakat barangkali. Nah, ini barangkali juga pemerintah harus jeli dalam menilai dan memberikan kesempatan lah seperti itu kepada teman-teman juga penyandang disabilitas yang lain. Tidak hanya tunanetra, bahkan ada tunadaksa. Seni kan tidak hanya di musik saja. Seni ada di melukis, ada seni teater dan lain sebagainya. Harapan kami tolong berikan kesempatan dan kami yakinkan kami mampu untuk itu. Wah, luar biasa. Pemirsa, sesungguhnya setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Sang Maha Pencipta dengan segala kemampuannya. Di satu sisi mungkin ada satu kekurangan, tetapi di sisi lain ada sebuah kelebihan yang bisa dieksplor, dan tentunya kita yang menjadi mitra, sahabat, semuanya itu menjadi bagian terpenting untuk bagaimana memfasilitasi itu, karena undang-undang juga menjaminnya. Baik, tentunya inilah tugas kita. Netra tidak hanya terbatas kepada netranya, tetapi ada sisi baik, sisi luar biasanya yang bisa kita ungkap. Seperti Nepal, kemampuan vokalitas dan musiknya menjadi luar biasa. Nopri, sang gitaris, yang tadinya juga siswa SLB, tetapi kini menjadi seorang instruktur di sana. Dan di akhir acara ini nanti kita akan perdengarkan satu lagu untuk Anda, dan tentunya tetap menjadi sebuah kesempatan untuk kita tetap di Beranda Budaya pada edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanyutlah semanggang bila, hanyut ke hilir sungai Batanghari, berlilitah rambut nan panjang, rambut puteri dari hulu negeri. Semanggang direnang
oleh Paduka. Datuk Paduka di ujung Jabung.